Agama Kristen besar karena Konstantinus Agung dan mulai menjadi agama dominan di Kekaisaran Romawi pada saat itu, yaitu tahun 306 sampai 337 Masehi, dan dakwah Raja Asoka ya yang meluaskan agama Buddha setelah menaklukkan Lingga. Nah, melihat hal itu, betapa besar peran penguasa untuk membantu agama yang menurutnya itu menjadi agama benar pada masanya. Pertanyaannya, bagaimana jika peran penguasa itu kurang sedikit aktif dalam mengangkat agama tersebut, dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat dalam menyikapi? Oke, terima kasih Mas Aldikum ya. Oke. Jadi gini, saya saya memegangi pola asal-usul agama itu atau perkembangan agama itu dari lokal, canonical, critical, dan global. Nah, dalam perkembangan di situ ada banyak subjek yang berperan, tidak hanya penguasa. Tidak hanya penguasa yang berperan. Ya. Meskipun dalam sejarah, contohkan tadi Konstantinus atau Asoka, ya, atau nanti dalam sejarah Islam itu Umayyah dan Abbasiyah, itu peran penguasa memang ada, tetapi tidak hanya penguasa. Tidak hanya penguasa. Karena dalam sejarah misalnya kekristenan ya, sebelum Konstantinus itu penguasa sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan Kristen di era Romawi. Baru Konstantinus memulai itu. Bahkan banyak tokoh-tokoh pemikir-pemikir Yunani Romawi yang simpati dengan Kristen yang dibunuh oleh penguasa. Ada sejarah begitu. Artinya apa yang ingin saya katakan? Peran penguasa ada, tapi ada subjek lain yang berperan. Subjek itu bisa berupa orang, bisa berupa konteks. Penyebaran Islam di Indonesia, di Nusantara, itu penguasa ya berperan, tapi konteks lebih menentukan. Ya, lebih menentukan. Konteks lebih menentukan. Konteks apa yang dibangun? Itu tadi. Jadi local, canonical, critical, dan global. Waktu itu penyebaran Islam waktu itu. Konteks globalnya itu sangat dipegangi oleh penyebar-penyebar Muslim di Nusantara. Jadi setelah tersebar bagus, landasan kulturalnya bagus, baru masuk ke istana. Baru masuk ke istana. Itu kalau kasusnya Muslim. Oleh karena itu, mungkin ya penguasa berperan, tetapi tidak hanya penguasa yang berperan. Ada faktor lain, misalnya tadi konteks kultural. Atau subjek lain selain penguasa, misalnya second layer dari penyebar agama, misalnya para pedagang, para pendakwah, ya, pedagang, pendakwah, dan lain sebagainya, itu kan bukan penguasa, tapi dia lebih mengedepankan itu. Dan dalam konteks Islam di era Abbasiyah itu juga bukan penguasa dalam arti pemimpin dari Abbasiyah, tapi lebih ke arah perkembangan sains, pengembangan teknologi waktu itu ya, perkembangan kultur, ekonomi yang kemudian membangkitkan bagaimana umat Islam itu berkembang, termasuk di Barat sekarang. Kan nggak penguasa. Kalau dari sisi kekuasaan, penguasa-penguasa Muslim di hadapan penguasa-penguasa di Eropa dan Amerika itu jauh, tidak jauh ya, jauh pengaruhnya. Tapi yang berpengaruh justru konteksnya. Konteks kulturalnya sangat berpengaruh. Maka Islam berkembang di Eropa, Amerika itu karena konteks kulturalnya, bukan penguasa. Itu Mas Aldikum ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, penguasa iya berperan, tapi tidak hanya penguasa. Ada yang lain. Ada peran subjek yang lain, ya, termasuk itu konteks kultur. Kemudian yang kedua, Mas Agus Setiawan. Apakah Majusi itu masih ada dan akan masih
ada sisa peradaban agama Majusi, ya tradisinya masih ada, tapi secara kelembagaan agamanya memang sudah ya sangat kecil sekali. Dan dalam kajian-kajian agama-agama yang sekarang ini, itu Majusi secara terlembaga itu memang jarang disinggung. Lebih ke arah yang disinggung adalah Zoroastrianism. Itu secara konteks kelembagaan institusi keagamanya ada. Dan tradisi-tradisi atau dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar tradisi keagamaan di Majusi, Sabi'in dan sebagainya itu ada dalam tradisi besar Zoroastrianism yang sekarang ada. Dan itu cara kelembagaannya ada. Tapi Majusi ya secara kelembagaan memang agama Majusi itu sudah nggak ada. Tapi tradisi keagamanya masih ada. Oke. Tadi tentang kepunahan agama tadi sudah saya jawab ya. Pertanyaan Mbak Presti tadi. Tapi dengan berkembangnya pola pikir atau konteks pemikiran manusia, apakah masih dibutuhkan gampangannya kan gitu? Tetap masih, Mas. Jadi agama itu dalam konteks studi agama ya, itu salah satu segmen yang menempati ruang kehidupan kultur manusia, kapanpun dan di mana. Sementara perkembangan yang lain itu juga menempati salah satu segmen di ruang kehidupan manusia. Dan ini tidak bisa saling menegasikan. Kalau dulu, ya, ketika filsafat itu berkembang, kan diskusinya yang berkembang adalah kalau sudah ada filsafat, apakah agama penting atau bagaimana agama dan filsafat ini tidak bertentangan atau bagaimana bisa selaras. Dulu diskusinya kan begitu, dan itu sudah selesai. Sudah selesai kan? Artinya memang ada ruang-ruang yang di situ harus ada yang menempati. Ada aspek agama, ada aspek pemikiran manusia, dan yang lain sebagainya. Tapi yang paling prinsip begini. Kalau kita nanti membaca karya-karya Mircea Eliade dan Rudolf Otto, manusia itu disebut homo religiosus. Homo religiosus. Makhluk yang selalu terkait dengan konsep-konsep adikodrati. Dan konsep adikodrati itu kemudian direspon, kemudian disimbolkan dalam berbagai macam bentuk simbol. Nah, ketika kita mengacu pada cara berpikir Eliade seperti ini, maka tidak mungkin manusia itu akan lepas dari agama. Tidak mungkin. Kesadaran agama ya. Kesadaran tentang agama. Persoalan kesadaran agama ini nanti terinstitusionalkan dalam lembaga-lembaga keagamaan itu persoalan sosiologi, persoalan yang lain itu. Tapi dari aspek antropologi maupun fenomenologi, kesadaran tentang adanya the supreme being yang kemudian manusia disebut dengan homo religiosus itu akan melekat selamanya. Selama manusia ada, dia akan melekat dan akan melahirkan satu konsep-konsep keagamaan. Nah, ketika perkembangan konteks atau kultur manusia, misalnya ilmu pengetahuan, tetap saja ini dibutuhkan. Karena nanti coba di buku-buku filsafat agama, kita akan membaca bahwa agama itu bukan hanya berfungsi menutup ruang kosong. Ruang kosong bagi manusia yang tidak mampu memikirkan dengan pikirannya. Itu butuh agama, bukan begitu. Tetapi ada relasi fungsional. Ya, dalam kepribadian manusia ini kan kompleks ya. Ada aspek afeksi, kognisi, psikomotor dalam konteks psikologi. Dan di situ berperan pemikiran, ilmu pengetahuan nanti muncul, kemudian agama akan melandasi, begitu terus akan berinteraksi terus-menerus. Sehingga tidak mungkin ketika perkembangan teknologi yang sudah canggih, agama nggak perlukan, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sejarah itu akan
akan memberi kita pelajaran bahwa dulu yang namanya sejarah awal itu teknologi waktu itu bagi konteks masyarakat itu sudah canggih, tapi tetap beragam. Sekarang sudah era 5.0 gitu ya, bukan 4.0 lagi, sudah seperti ini, itu masih saja kita membutuhkan agama. Bahkan teknologi yang lahir dalam konteks Kristen, justru di situ agama Kristen berkembang. Kan teknologi muncul di Barat, Eropa, Amerika. Ya. Tapi justru di situ Kristen juga berkembang. Yahudi, teknologinya kurang apa Yahudi, tapi justru disitulah agama berkembang. Maka agama itu bukan fill the blank ya, untuk menutup ruang-ruang kosong yang tidak mampu dijangkau akal. Bukan begitu, tetapi ada relasi fungsional. Nah, dalam konteks ini, sebenarnya kesadaran agama itu nggak akan punah. Yang punah itu institusi keagamaan. Ya, seperti Maya itu yang hilang kan institusi keagamaannya. Namanya para ilmuwan kan nggak tahu institusinya apa, yang tahu cuman agama Maya gitu. Ya. Jadi institusinya yang tapi kesadarannya nggak akan.